Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang sukarelawan ya membaca hadis kita di malam hari ini. Silahkan. Wa an Ali bin Abi Thalib. Coba ada yang bisa sukarelawan yang ya? Kemarin Ustadz. Hadis ini loh yang saya tampilkan di layar. Wa an Aliin. Hadis nomor berapa Pak Ustadz? 12 ya? Ya, 63 kalau di sini. Hadis 63 ya? Ya. Kelihatan nggak, Pak? Nah, ini screen-nya kok kurang lebar kayaknya. Oh. Oke, sudah kelihatan? Ya ini baru kelihatan. Ya jelas sekarang. Pak Ustadz. Silakan. An Ali 63. Ini kitabnya nggak sama, Pak. Sama. Kitabnya nggak sama ya. Ini apa Yang di layar terjemahan? nggak kelihatan, Bapak? Ya, wa an Ali bin Abi Thalib ya Ustadz ya. Iya, benar. Oh ya, ketemu di sini nomor 59. Oke. Anak Ini baca hadis. boleh Pak Ustadz? Ini hadis nomor 63 Ustadz. Apa nomor berapa sih? Yang di layar ini aja, Bu. Yang di layar. Yang di layar kaca. Ini yang mau membaca siapa? Boleh saya izin baca Ustaz? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali bin Abi Thalibin radhiyallahu an qala kuntu rajulan madza'an fa amartul miqdada ayyas ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala fihil wudu'u muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Oke, terima kasih. Tema kita pada malam hari ini masih sama secara garis besar dengan tema minggu lalu, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang tidur, ya, kemudian istikhadah yang merupakan ya salah satu perkara yang bisa membatalkan wudhu. Nah, pada malam hari ini kita akan nambah lagi ya satu tema terkait dengan perkara yang membatalkan wudhu, yaitu keluar madhi. Ya. Jadi madhi itu salah satu perkara yang membatalkan wudhu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis ini. Sumbernya ya, asal usul bahwa madhi itu termasuk perkara yang membatalkan wudhu adalah hadis ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Tadi dikatakan ya hadisnya bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini sepupu sekaligus menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita mungkin tahu lah ya, beliau khalifah yang keempat ya dari Khulafaur Rasyidin. Radhiyallahu an qala kuntu rajulan madza'an. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali itu menyebut ya, menjelaskan karakter dirinya sebagai rajulan madza'an. Laki-laki yang madza'an ya, sering mengalami keluar madhi.
Madzaan ini dari kata al-madyu gitu ya, al-madyu atau al-madzi. Kemudian dibuat sighat mubalaghah, madzaan ya, madzaan. Artinya banyak ya, atau sering mengeluarkan madzi. Madzi itu apa? Madzi itu adalah jenis cairan ya yang keluar dari kemaluan laki-laki. Biasanya ya itu keluar ketika hendak bersetubuh ya, ketika hendak bersetubuh. Atau biasanya sebelum keluar sperma itu keluar madhi dulu, keluar madhi dulu. Kalau di dalam syarahnya ini ya, Subul Salam ini, au inda tadzakkurul jima, ketika orang berkhayal ya tentang persetubuhan, itu bisa ya keluar cairan ini, al-madhi ini. Nah, ini kalau digambarkan ya, Sayyidina Ali menggambarkan diri sebagai lelaki yang keluar sering mengalami keluar madhi ya. Ini berarti menunjukkan keperkasaan beliau sebagai laki-laki ya. Sering ya. Madzaan. Fa'amartu al-Miqdada ayyas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku minta tolong ke Miqdad, sahabatnya Sayyidina Ali, agar bertanya kepada Rasulullah. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan fastahyaitu an as'ala Rasulullah maka nanti ibn Abi. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali itu kenapa nggak tanya langsung kepada Rasulullah, kan mertuanya gitu ya, karena malu ya, karena malu. Kok bisa malu? Malunya itu begini, istri beliau itu kan anaknya Rasulullah gitu loh. Jadi kalau menceritakan keperkasaannya itu canggung lah intinya. Akhirnya minta tolong ke teman untuk bertanya, ya, meminta penjelasan fatwa ya dari Rasulullah SAW seperti apa. Dalam sebagian riwayat memang disebutkan Al-Miqdad, di riwayat yang lain disebutkan Ammar ya. Ammar. Ada riwayat lain juga yang menyebutkan yang bertanya langsung Sayyidina Ali ya. Tetapi kemungkinan besar maksudnya adalah Sayyidina Ali meminta tolong gitu ya kepada sahabat-sahabatnya ini untuk bertanya kepada Rasulullah tentang keluar madhi ini bagaimana ketentuannya, apakah orang itu harus wudu ya sebelum sholat. Faqala, jawaban Rasulullah ini seperti ini, fihi al-wudu, ya, bahwa mengeluarkan madhi itu mengharuskan orangnya ya untuk berwudu. Nah, perintah fihi al-wudu ya itu menunjukkan bahwa keluar madhi itu termasuk perkara yang membatalkan wudu gitu ya, termasuk perkara yang membatalkan wudu. Nah ini dasarnya, dasar kenapa kalau di dalam kitab-kitab fikih ya salah satu perkara yang bisa membatalkan wudu adalah keluar madhi. Dasarnya adalah ini. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, ada yang mau membantu membaca lagi? Wa an Aisyata. Saya coba. Ya, ibu boleh ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak lancar nggak apa-apa ya Ustaz, namanya Nggak belajar. apa-apa. Siap. Wa an Aisyata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawaddu.
akhrajahu Ahmad wa fahul Bukhari. Baik, terima kasih. Tadi itu ada walam yatawaddu. Ini idealnya kalau berdasarkan kaidah itu walam yatawaddu. Ya. Ini yang ngasih karokat ini kebablasan kayaknya. Harus ikut. Walam yatawaddu. Hadisnya ya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qabbala ba'da nisa'ihi. Qabbala itu artinya mencium, ya. Ba'da nisa'ihi, sebagian istrinya. Nah, ini yang cerita Sayyidah Aisyah. Nah, yang diceritain siapa? Di sini tidak dijelaskan gitu ya. Yang penting ceritanya Rasulullah mencium sebagian istrinya gitu. Nah, kemudian beliau langsung keluar ke masjid untuk sholat ya, jamaah. Walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu. Nah, hadis ini kalau keterangan dari Imam Al-Bukhari ya, itu dhaif. Akhrajahu Ahmadu wa dha'afahu Al-Bukhari. Didhaifkan, dinilai dhaif oleh Imam Al-Bukhari. Tetapi ada juga yang menilai hadis ini nilainya hasan, bukan dhaif. Karena ada jalur lain, ya, riwayat lain yang menguatkan ya riwayat dari Sayyidah Aisyah, sehingga nilainya menjadi hasan. Nah, terlepas dari kualitasnya, apakah dhaif atau hasan, makbul atau makdud, hadis ini menjadi dalil bagi sebagian pendapat ya ahli fikih bahwa menyentuh lawan jenis ya itu tidak membatalkan wudu. Ya, menyentuh lawan jenis itu tidak membatalkan wudu menurut sebagian pendapat ya, menurut sebagian pendapat. Nah, dalam mazhab Syafi'i ya, ketentuannya adalah menyentuh lawan jenis ya, itu adalah bisa membatalkan wudu. Nah, bagaimana menanggapi hadis ini ya oleh kalangan ulama mazhab Syafi'i? Yang pertama ya, kalau mau pakai hadis ini ya dinilai dhaif oleh ahli hadis terkemuka, yaitu Imam Al-Bukhari. Ya, sebagaimana diketahui ya, dalam kaidah ilmu hadis, hadis dhaif itu tidak dapat menjadi dalil ya di dalam masalah hukum ya, batal tidak batal, sah tidak ya, atau halal haram wajib dan seterusnya, kecuali yang sunnah atau makruh ya. Nah, tentu saja berdasarkan penilaian Imam Al-Bukhari, hadis ini tidak bisa menjadi hujjah ya, tidak bisa menjadi hujjah. Belum lagi ya hadis ini bertentangan dengan Al-Qur'an ya, Al-Maidah ayat 6, di mana di sana dikatakan aula mastumun nisa. Jadi di antara perkara yang membatalkan wudhu atau yang harus disucikan ya, ketika seseorang melakukan itu ya adalah lamastumun nisa, menyentuh perempuan gitu ya, lamastumun nisa di dalam ayat surat Al-Maidah ayat 6. Nah, kata-kata lamastumun nisa itu diartikan oleh Imam Syafi'i ya sebagai menyentuh ya, sebagai menyentuh. Jadi menyentuh saja, menyentuh kulitnya
itu adalah membatalkan wudhu. Kalau dalam mazhab yang lain tidak. Lamastumun nisa itu artinya bersetubuh, ya. Kalau hanya menyentuh saja itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, lamastum itu artinya yang menyentuh saja, ya, noel saja itu sudah bisa membatalkan wudhu. Nah, berdasarkan ayat tadi dalam mazhab Syafi'i disimpulkan bahwa menyentuh lawan jenis itu adalah membatalkan wudhu. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Nah, karena hadis ini bertentangan dengan ayat tadi, ya, ya harus dilihat kualitasnya, gitu ya. Ternyata kualitasnya hadis ini adalah dhaif. Sekalipun hasan, ya, kita mengikuti yang mengatakan hasan dikuatkan oleh dikuatkan oleh riwayat yang lain, jadinya, ya, dia akan bertentangan dengan Al-Qur'an, ya. Ini termasuk kalau dalam ilmu matan hadis termasuk pembahasan ikhtilaful hadis, ya, termasuk ikhtilaful hadis atau hadis-hadis yang saling bertentangan seperti itu. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i sekali lagi menyentuh lawan jenis yaitu membatalkan wudhu. Kok hilang lagi? Nih Pak, ini kan belum dicopot. Oke, itu tadi adalah dasar. Jadi ini agak unik juga di mana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani penulis kitab Bulughul Maram ini juga mencantumkan hadis yang di sana tidak menjadi dasar, ya, dari pendapat dalam mazhab Syafi'i, tetapi juga mencantumkan, ya, hadis yang menjadi dasar bagi mazhab yang lain yang mengatakan menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudhu. Oke, ini adalah dasarnya, gitu ya. Ini menunjukkan objektivitas, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa memang sebagian ulama yang mengatakan menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu, ya, itu ada dasarnya, kira-kira gitu. Ya, dasarnya ini sekalipun hadisnya dhaif. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i karena hadisnya dhaif, ya, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Hajar dari Imam Al-Bukhari, maka ya dia tidak bisa dijadikan dalil. Oke, kita lanjut ke hadis setelahnya.
Silakan, ada yang ingin membacakan? Oke, siap dibaca Pak Ustadz. Ya, silakan Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhrajahu minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan akhrajahu Muslim. Ya, terima kasih Bapak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla. Bukan akhraja ya, tapi akhraja minhu syai'un fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan akhrajahu Muslim. Ini kita mungkin sudah enak banget ya membaca teks hadis ada harokatnya. Nah, kalau di kitab-kitab yang lama lebih awal itu biasanya tidak ada harokatnya. Nah, zaman dahulu ketika belum ada mesin cetak ya semua ditulis tangan. Nah, dalam tulisan tangan itu pada awalnya itu tidak pakai titik atau jenisnya sakal gitu ya. Nah, ini dahulu cara membaca itu menjadi ribet kalau nggak tahu ilmunya, ilmu nahwu sorofnya gitu ya. Nah, selain memang sangat diperlukan ilmu bahasa, ilmu nahwu sorof ya, juga sangat diperlukan ilmu riwayat ya. Jadi dipergurukan gitu ya. Didapatkan melalui metode periwayatan. Jadi berguru langsung mendengarkan bacaan guru ya. Itu seperti apa itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Dalam metode periwayatan itu ya yang digunakan salah satunya adalah sima ini artinya guru membacakan teksnya ya kemudian murid-murid itu mendengarkan. Ada juga yang metodenya ya murid membacakan teks ya lalu gurunya menyimak ya. Nah, yang kita lakukan, yang kita praktikkan pada malam hari ini adalah sejenis ya al-qiraah ala syekh, yaitu membaca di hadapan guru. Jadi ketika ada yang harokatnya salah begitu, ya kurang tepat, maka bisa diberikan penjelasannya. Akhroja atau akhroja misalnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting ya. Akan berbeda ya. Akan berbeda maknanya akhroja dengan akhroja. Kalau akhroja artinya apakah keluar gitu ya, minhu dari perutnya syai'un sesuatu, amla atau tidak. Nah, kalau akhroja itu mengeluarkan artinya ya. Keluar dan mengeluarkan itu sesuatu yang berbeda ya, satu transitif, yang satu lagi intransitif. Ini hamzah istifham ya Ustadz ya? Ya, betul Bapak. Ini namanya hamzah istifham. Idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa ashkala alaihi kharaja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan akhrajahu Muslim. Oke, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan kalau
kalian menemukan di perut kalian ya sesuatu, maksudnya rasa sakit atau gejala mules atau seperti apa gitu ya, fa askala alaihi, lalu dia merasa muskil ya, merasa bingung, janggal, ragu-ragu, akhraja minhu syai'un amla, apakah sudah bocor ya, keluar sesuatu dari gemuruh perutnya atau belum ya, sudah kentut belum nih, sudah ada yang keluar atau belum ini kalau sakit perut gitu. Nah, bagaimana tuntunan Rasulullah? Tuntunan Rasulullah adalah fala yakhrujanna minal masjidi, jangan keluar dari masjid dulu, jangan dibatalkan sholatnya dulu gitu ya, keluar dari masjid kemudian berwudu, jangan seperti itu. Hatta yasma'a sautan, sampai dia yakin ya, yaitu dengan cara keyakinannya dibuktikan dengan sampai dia dengar suara kentut ya, au yajidu rihan, au yajida rihan, atau dia menemukan bau tidak sedap. Nah, kalau ada buktinya ya, berarti hukum asalnya ya itu sudah berubah. Buktinya keadaan suci ya, kalau sudah ada buktinya, ada suara tut gitu atau bau tidak sedap, bau kentut, itu berarti yakin gitu ya, kalau ada kalau wudunya batal. Nah, hadis ini mengajarkan tentang prinsip keyakinan dan keraguan gitu ya. Jadi yang diambil ya, kalau kita punya dua pilihan, satu meyakinkan, yang satu meragukan, yang dipilih adalah yang meyakinkan. Kaidah dalam pelaksanaan ibadah. Ketika kita sedang sholat, ya, kemudian merasa perut kita sakit, wah ini sudah batal belum ya? Hukum asalnya kita itu masih suci, ya, kita masuk sholat dalam keadaan suci sampai kita kepikiran batal atau belum, itu keadaannya masih suci. Itu yang termasuk keyakinan ya. Nah, keraguan-raguannya apakah sudah batal atau belum. Batalnya itu masih diragukan. Yang diyakini adalah yang masih suci. Nah, kecuali keyakinan ini berseberangan dengan bukti. Ya, misalnya ada aroma yang tidak sedap, bau kentut. Ya. Nah, ini tentu saja keyakinannya harus diabaikan karena bertentangan dengan bukti gitu ya. Atau bunyi kentut. Nah, ini juga bisa menjadi bukti kalau sudah keluar sesuatu ya dari dalam belakangnya. Oke, itu hadis yang ketiga ya, tentang kentut ya, itu bisa ya, atau termasuk perkara yang membatalkan wudu. Satu tadi adalah soal mandi, yang kedua adalah soal menyentuh lawan jenis, yang ketiga adalah soal kentut ya, termasuk perkara yang membatalkan wudu. Oke, kita lanjut ke hadis berikutnya. Silakan, mungkin ada yang mau membacakan. Udah besok kali akhirnya makan darah nyuruh nih. Oh ya, ini rambutnya ini. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antal ibni Ali radhiyallahu an qala rajulun masastu zakari au qala ar-rajulu yamusu zakaruhu fi shalah alaihi al-wudu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bid'atun minka akhrajahu al-khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban wa qala Ibnul Madini huwa ahsanu min hadithi Busrah. Hadis riwayat dari sahabat Talqi ibni Ali ya. Beliau menceritakan ada seseorang yang menyentuh
kemaluannya, menyentuh zakarnya. Atau dia mengatakan ya ada seorang laki-laki menyentuh zakarnya, kemaluannya ya fisolah di dalam sholat. Ini kalau di dalam riwayat yang lain ya, riwayatnya Imam At-Tabarani ya, ceritanya orang ini gatal ya, pahanya gatal, lalu dia garuk, dimasuk digaruk gitu kira-kira pahanya, tetapi menyentuh kemaluannya tangannya ini ya, menyentuh kemaluannya. Nah kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, apakah dia wajib berwudu, apakah wudunya batal dan kemudian wajib berwudu. Nabi kemudian menjawab, la, tidak batal ya, innama huwa bid'atun minka. Kemaluanmu itu ya, zakarmu itu adalah ya organ tubuhmu ya, bid'atun minka, salah satu anggota tubuhmu sendiri, sama kayak hidungmu. Kamu menyentuh hidung kan nggak membatalkan wudu. Tanganmu ya, kamu menyentuh tanganmu sendiri itu kan nggak wudu ya, cuman kan sama-sama kulit dan daging ya, nggak ada tulangnya cuman. Nah, artinya sesuatu yang sama dengan bagian tubuh yang lain. Jadi berdasarkan riwayat ini ya, menyentuh kemaluan, menyentuh zakar bagi laki-laki itu tidak membatalkan wudu ya, berdasarkan hadisnya Talqi ibnu Ali ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan ya, Al-Khamsah, kemudian dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban. Imam Ibnul Madini itu mengatakan begini, huwa ahsanu min hadithi Busrata. Hadis ini lebih sahih gitu ya, yang paling lebih baik dibanding riwayatnya Busrah. Busrah ini hadisnya diriwayatkan setelah hadis ini ya. Jadi kalau dalam hadisnya Busrah intinya ya, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Sedangkan riwayat dari Talqi bin Ali itu tidak membatalkan wudu. Menurut Imam Ibnul Madini, riwayatnya Talqi bin Ali ini lebih ahsan, lebih kuat gitu ya. Hadis ini menjadi dasar ya, menjadi dalil bagi sebagian pendapat yang mengatakan menyentuh kemaluan ya, kemaluannya laki-laki itu tidak membatalkan wudu. Hadisnya jelas, la innama huwa bid'atun minka, tidak membatalkan wudu. Sesungguhnya ya zakar itu adalah ya seonggok daging saja ya, daging dan kulit, sama kayak tangan, hidung, kuping, anggota tubuh yang lainnya. Menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Ini tidak menjadi pendapat ya di dalam mazhab Syafi'i, karena hadis ini bertentangan dengan riwayat setelahnya ya. Kita lihat nah ini adalah yang dimaksud dengan hadis Busrah gitu ya. Kita baca, wa an Busrata binti Safwan radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawaddo. Dari Busrah binti Safwan. Ini sahabat ya, perempuan. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah mengatakan begini, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa menyentuh kemaluannya ya, maka hendaknya dia berwudu. Ya, kalau diperintahkan berwudu berarti wudunya batal, kira-kira gitu. Berdasarkan riwayat dari Busrah binti Safwan. Nah, ini menjadi dasar dalil ya bagi pendapat dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan yaitu membatalkan wudu. Akhrajahu al-khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 ya, wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban.
Ya, min haitsu al-isnad, ya, dari sisi isnadnya. Menurut Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban, ya, sahih nilainya. Wa qala al-Bukhari huwa as-sahhu syai'in fi hadzal bab. Nah, hadis ini, hadisnya Busrah binti Sofwan ini, menurut Imam Al-Bukhari adalah hadis yang paling sahih, yang menjelaskan ya masalah ini, masalah batal tidaknya menyentuh kemaluan, menyentuh zakar. Ya. Nah, ini keterangan Imam Al-Bukhari. Kalau tadi hadisnya Talqi bin Ali dikomentari oleh Ali Ibnul Madini, ahsanu min hadithi Busrah. Nah, oke. Jadi ada istilahul hadis lagi, ya, antara hadis riwayat dari Talqi bin Ali dan Busrah binti Sofwan. Kalau dalam mazhab Hanafi, ya, itu pakainya hadisnya Talqi bin Ali ini. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i pakainya hadis Busrah binti Sofwan. Masing-masing madhab itu melakukan tarjih, gitu ya, melakukan tarjih mana yang dinilai lebih unggul. Masing-masing ada ulamanya dari kalangan sahabat, tabi'in, ashabul madzhab al-arba'ah, dan para ahli hadis ini punya pendukungnya sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i, ya, membatalkan wudhu, ya, menyentuh zakar kemaluan itu bisa membatalkan wudhu kalau menyentuhnya pakai telapak tangan. Ya, kalau pakai bagian luarnya itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Kenapa? Karena di dalam riwayat yang lain itu bahasanya tidak massa. Ya. Kalau dalam riwayatnya Busrah kalau dalam riwayatnya Busrah binti Sofwan ini kan pakainya man massa zakaru, kata-kata massa, menyentuh, gitu ya. Nah, kalau dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah pakainya itu afdo. Idza afdo ahadukum biyadihi ila farjihi. Nah, menurut Imam Syafi'i kata afdo itu artinya menyentuh dengan telapak tangan. Nah, ini berarti mengecualikan, ya, menyentuh dengan selain telapak tangan, dengan punggungnya tangan misalnya. Nah, ini tidak membatalkan wudhu, gitu ya. Nah, menurut Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Imam Al-Baihaqi ini adalah ulama mazhab Syafi'i Asy'ari, ya, berjasa besar dalam takhrij hadis-hadis yang mendukung mazhab Syafi'i. Nah, Imam Al-Baihaqi setelah meriwayatkan hadisnya Talqi bin Ali ini, ya, beliau memberi keterangan bahwa kemungkinan besar cerita dalam riwayat Talqi bin Ali ini, ya, itu menggaruknya atau tersentuhnya itu adalah bagian punggung tangannya, bukan bagian telapak tangannya. Karena dalam riwayatnya atau Baroni, ya, ceritanya itu laki-laki dalam hadis ini itu rencananya mau menggaruk pahanya, gitu ya, tetapi kesentuh kemaluannya. Nah, kalau kita bayangkan, ya, kemungkinan besar telapak tangannya itu ya nyentuh pahanya, sedangkan yang nyentuh kemaluannya itu adalah bagian punggungnya. Nah, ini penjelasan di dalam mazhab Syafi'i.
Nah, di dalam syarahnya Subul Salam ini ada kutipan gitu ya. Wa za'amat asy-Syafi'iyyatu annal ibda la yakunu illa bi batinil kafi. Jadi pengarang kitab Subul Salam ya, Al-Amir As-Sun'ani Az-Zaidi ya, yang merupakan penganut Syiah Zaidiyah, beliau mengatakan begini, za'amat asy-Syafi'iyyatu annal ibda la yakunu illa bi batinil kaf wa radda 'alaihim al-muhaqqiqun, bahwa dalam ulama mazhab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i itu mengatakan membatalkan hanya kalau yang digunakan menyentuh adalah telapak tangannya ya. Kalau punggungnya tidak. Nah, menurut As-Sun'ani, pendapat ini itu kira-kira keliru lah ya. Kira-kira keliru. Sudah dibantah oleh para ahli menurut keterangan As-Sun'ani. Yang dimaksud ahli itu siapa? Ya, yang dimaksud ahli di sini agaknya adalah Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi ya, yang pernah mengkritik pendapat Syafi'iyah ini. Sejatinya pendapat yang mengatakan bahwa yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh dengan telapak tangan, itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i ya. Pendapatnya Imam Syafi'i dan diikuti oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i ya, Syafi'iyah. Nah, penjelasannya seperti tadi, dasarnya adalah hadis versi lain ya dari Abu Hurairah yang mengatakan idza afdha ahadukum biyadi ila farji. Jadi kata ifdha itu ya harus pakai telapak tangan. Kalau nggak pakai telapak tangan ya berarti tidak membatalkan wudhu. Demikian materi kita ya pada malam hari ini. Silakan ada satu pertanyaan mungkin untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Saya Ustaz. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi mengenai satu hal yang salah satunya membatalkan wudhu adalah maudhi gitu. Itu untuk laki-laki kan. Nah, kalau untuk perempuan itu kan ada yang namanya keputihan. Apa itu juga termasuk dalam kategori maudhi kalau keputihan itu. Nah, sedangkan keputihan ini kadang datangnya tidak tentu ya. Tidak tentu dan kita tidak diawali dengan seperti yang dialami laki-laki, misalnya dari menghayal dulu atau memikirkan sesuatu yang sifatnya erotis kayak gitu ya. Tapi kalau keputihan itu murni keluar dengan sendirinya gitu loh Ustaz. Apakah itu sama? Gitu. Terus kemudian gimana hukum ketika mau mengerjakan sholat, apakah sama dengan kayak istihadhah kayak gitu hukumnya, sedangkan kalau keputihan itu bisa kadang sebulan penuh. Sebulan penuh. Ini karena saya ngalami sendiri gitu ya. Kebetulan saya jadi perempuan kok banyak mengalami sesuatu yang kaitannya dengan syara gitu ya, kayak istihadhah saya juga ngalami, terus kemudian keputihan saya juga ngalami. Tapi memang kalau keputihan rata-rata hampir perempuan hampir rata-rata hampir mengalami gitu ya. Nggak tahu apa memang sudah kodratnya perempuan seperti itu ya. Saya kurang tahu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi Ustaz masalah batal wudhu tentang kalau duduknya ajek gitu ya, duduknya jejak dalam posisi duduk sila gitu dengan kaki dilipat, itu tidak membatalkan walaupun mungkin sampai mereng-mereng gitu ya. Nah, terus gimana kalau kasusnya itu duduknya di kursi? Kalau kayak Ramadan, itu kan banyak nenek-nenek dan kakek-kakek. Ini yang saya lihat sendiri di komplek tempat saya tinggal, tempat kami tinggal itu, ibu nenek-nenek lah ya, ya sebenarnya belum nenek-nenek banget, mungkin karena faktor dia terlalu gemuk, jadi dia tidak tahan untuk ruku sujud sampai berkali-kali, akhirnya dia duduk di kursi. Nah, yang saya lihat menyaksikan banget gitu, cuman saya mau menegur
Ya mohon maaf ya karena kebanyakan kan di sini istri-istri angkatan laut ya, banyak yang jenderal juga, paling sedikit kolonel gitu. Saya mau menegur nggak enak Ustadz. Kadang duduknya sampai nyender ke tempat duduknya orang lain gitu loh, tidurnya gitu loh. Ketika sambil mendengarkan ceramah menjelang traweh gitu dia tidur sampai ndelosor gitu istilahnya seperti itu. Nah kok dia meneruskan sholatnya, saya mau menegur nggak enak gitu ya, takut tersinggung gitu. Gimana nih Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, bentar, saya bukakan dulu. Bahasa Arabnya keputihan itu apa, Nisa? Keputihan itu keluar dari dalam atau sebenarnya di luar ya? Kalau di apa namanya dalam kitab-kitab fikih istilahnya adalah jusain ya min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu dari salah satu dari dua jalan, ya, jalan kubul atau dubur begitu ya. Untuk keputihan ini apakah termasuk sesuatu yang keluar dari dalam gitu, atau dia seperti mohon maaf keringat gitu ya, atau dia tidak pernah ada di dalam. Jadi gini saat saya menambahi informasi ya, bahwa darah bukan darah ya, jadi keputihan itu bukan bisa kadang-kadang mendatangkan rasa gatal gitu.
rasa gatal. Nah, Oke. kemudian setelah saya sudah tidak haid lagi, sudah 2 tahun ini saya tidak mengalami haid lagi, sudah menopause ya, karena usia saya sudah 54 tahun, saya sudah tidak lagi mengalami keputihan Mm-mm. gitu. Nah, keputihan itu ada kalanya cair, gitu bentuknya air, ada kalanya mirip kayak ada apa ya? Kayak tepung tapi yang sudah banyak kayak gitu loh, apa sih ya, kayak jadi tapi memang banyak Ustadz perempuan yang alami kayak gitu, banyak perempuan yang alami keputihan. Saya punya temen yang satu angkatan itu karena dia kebetulan tidak punya anak, dia seumuran dengan saya juga, sekitar 50-an, dia juga ngalami kayak gitu keputihan terus menerus gitu, malah dia udah bilang bisa dibilang terus menerus karena dia tidak punya anak ya gitu. Tapi memang terus terang yang saya alami bahwa setelah saya sudah tidak haid lagi, saya sudah tidak pernah 2 tahun ini saya sudah tidak pernah mengalami yang namanya keputihan gitu. Nah, hukum itunya seperti apa itu ya? Apa dia sama dihukum seperti darah istihadah atau hanya seperti cairan biasa aja gitu? Kalau dari sisi najisnya, keputihan itu sebenarnya tergolong najis ya, sebenarnya tergolong najis. Sama seperti ya darah istihadah atau Istihadah. darah haid itu ya, Hmm. itu tergolong benda yang najis. Tetapi saya lupa mungkin apakah keputihan itu dia keluar apa enggak sih gitu, atau sebenarnya dia di luar gitu, atau sebenarnya di luar kemaluan sehingga ya dia tidak termasuk perkara al-kharij gitu ya, perkara yang keluar dari ahadus sabilaini itu. Kalau najisnya najis ya, seingat saya najis. Jadi kalau mau sholat ya harus dibersihkan dulu. Ya, harus dibersihkan dulu. Nah, bagaimana jika itu keluar terus-menerus? Ya harus dibersihkan secara rutin, setidaknya sebelum melakukan ibadah Wudu sholat. ya. Ya. Karena itu najis misalnya keluar banyak begitu, atau ya apa ya, bendanya banyak begitu ya dibasuh ya untuk menjaga kesuciannya itu. Nanti saya coba periksa lagi Bu Maryam. Untuk yang kedua, kalau tidurnya apa namanya mengkurap ya, mendengar Duduk di tempatnya kursi. orang gitu. Duduk di kursi Ustaz, tapi sampai delosor gitu, sampai nyender ke kepala ke kursinya orang lain gitu loh. Iya, kalau sudah tidak fi hayatil qaid gitu ya, tidak dalam posisinya orang duduk ya, itu ya batal wudunya gitu posisinya. Jadi kalau sudah tidak posisi duduk ya, itu sudah membatalkan wudu. Kenapa? Karena di sana diduga keras ya, kontrol terhadap jalan belakangnya ya itu kendor, sehingga ya diduga kuat ya dia kalau keluar kentut ya dia nggak kerasa seperti itu, sehingga dugaan batalnya lebih kuat dibanding dugaan masih keadaan sucinya. Jadi ya idealnya belajar fikih dasar lagi ya, ibadah-ibadah dasar lagi, sekalipun sudah tua saya kira ya tetap harus belajar lagi begitu ya, menelaah lagi, karena bagi orang yang sudah belajar pun kalau soal rincian itu ya
bisa jadi lupa, bisa jadi tidak pernah mengalami kemudian mengalami, nah itu kerepotan ya untuk meresponnya itu. Jadi kalau bagaimana cara mengingatkannya ya ini Oke, boleh. yang tanya DKM ini. Yang ngadain pengajian di masjid itu ngadain kajian fikih atau enggak gitu. Jangan sampai nasihat-nasihat saja tapi fikih ibadahnya tidak diperhatikan sehingga ada jamaah yang ya seadanya lah bekal ibadah. Mungkin itu bisa diusulkan ke DKM-nya agar lebih diperhatikan gitu. Iya, Itu mungkin Ustaz. Bu Maryam, mohon Oke, maaf nanti saya iya. coba cek lagi untuk yang kasus yang pertama. Tapi kalau kasus yang kedua dia sudah istilahnya Batal bubur ya sampai berarti merebut ya. tempat tetangganya ya batal. Iya, iya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ya. khairan. Mungkin itu lagi ya. Ingat-ingat lagi menyesuaikan apa yang diingat dengan jawaban. Ini juga merupakan proses pembelajaran bagi saya pribadi. Terima kasih ya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah wabarakatuh. khairan, Ustaz. Matur Ya, suwun, sama-sama. Ustaz. Khairan, Ustaz.